ya tinggal ngomong aja gitu kan lewat 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 Siri atau lewat tadi gitu ya mesin pencari berbentuk teknologi suara gitu ya. Atau mungkin kalau diketik pun teman-teman mungkin kalau sekarang tuh udah nggak lagi ngetik atau mencantumkan keyword yang spesifik gitu ya. Contohnya kayak misalkan teman-teman ya tadi gitu ya mencari restoran tempat makan gitu ya. Mungkin teman-teman sekarang udah nyarinya nggak spesifik kayak misalkan tempat makan enak di misalkan daerah Lembang gitu atau tempat makan daerah apa tempat makan daerah Bandung atau Jatinangor gitu. Mungkin teman-teman sekarang tuh cukup kayak misalnya teman-teman berada di suatu wilayah yang teman-teman belum belum familiar lah gitu dengan wilayah itu gitu misalnya. Ya udah teman-teman tinggal ngetik di Google-nya ya udah kayak tempat makan enak di daerah sini misalkan. Google akan secara otomatis kan mencarikan referensi-referensi tempat makanan yang enak gitu tanpa ya tanpa sebenarnya teman-teman tuh memberitahu ke Google gitu ya ke mesin mencari spesifik tempatnya gitu. Tapi karena kan di Google juga sudah ada fitur kayak tracking location gitu ya. Kayak kita mengizinkan Google untuk men-track posisi kita di mana gitu. Jadi kita tidak usah capek-capek mengetikkan keyword secara detail gitu kayak gitu. Nah, kenapa nggak bisa lanjut? Nah ini ya, jadi cara kita dalam mencari sesuatu apapun gitu ya, mau itu terkait tadi misalkan tempat restoran, tempat ya apapun lah pokoknya terkait informasi yang teman-teman cari gitu ya di melalui mesin pencari ya udah berubah gitu. Bahkan tadi sekarang karena kita udah masuk ke teknologi yang semakin berkembang gitu ya, ya teman-teman tinggal menggunakan voice command gitu untuk mencari sesuatu gitu tanpa harus mengetik gitu ya. Nah ini tadi ya gitu. Ini salah satu contohnya gitu ya. Ya kita tidak usah secara spesifik dan detail gitu ya dalam mencantumkan detail lokasi misalkan dalam kata kunci pencariannya gitu. Jadi karena ya tadi ketika kalian mengizinkan si mesin mencari Google ini untuk mengizinkan mendetek location teman-teman gitu ya. Ya teman-teman ya si Google tuh akan tahu gitu posisi teman-teman sedang berada di mana gitu. Nah, jadi pada akhirnya tujuan Google itu adalah untuk memberikan layanan gitu ya kepada kita-kita gitu ya yang pengguna Google gitu ya mengenai konten yang paling relevan dan kredibel yang ada di website gitu ya berdasarkan kata kunci dari mesin pencarinya gitu. Jadi si Google tuh akan mencocokkan konten yang teman-teman cari atau yang kita cari gitu ya di mesin pencari dan akan menemukan atau akan memberikan kepada kita gitu ya hasil-hasil yang relevan gitu. Next. Nah, jadi dulu tuh gitu ya si para digital marketing lah gitu ya karena SEO ini kan berkaitan dengan digital marketing juga gitu ya. Jadi seorang digital marketing dulu tuh ya benar-benar dulu harus fokus gitu terhadap kata kunci karena harus dicocokkan gitu antara kata kunci dengan konten yang terkait gitu ya konten yang ada di website gitu ya. Namun sekarang tuh karena teknologi udah canggih juga, jadi si para digital marketing tuh lebih fokus pada topik secara keseluruhan gitu. Jadi bukan hanya terkait keyword atau kata kunci aja gitu. Tapi si digital marketing tuh lebih fokus kepada topik gitu, secara keseluruhan. Nah, artinya gitu ya, penting dalam membuat konten yang sesuai dengan tujuan atau apa yang ingin dicari oleh si pengguna Google gitu ya. Jadi fokuslah pada big picture-nya gitu, hal yang besarnya gitu. Jadi jangan terfokus pada hal-hal kecil seperti keywords gitu ya. Jadi sekarang karena Google tuh udah cukup pinter gitu ya sekarang tuh gitu ya. Jadi udah tahu gitu, udah bisa mencocokkan
kata kunci yang teman-teman cari di mesin pencari gitu. Jadi dengan perubahan dari kata kunci ke topik ini gitu ya, artinya jika teman-teman berusaha untuk ingin misalkan salah satu konten websitenya berada di peringkat rank Google gitu ya, ya teman-teman buatlah topik gitu ya, topik yang memang teman-teman rasa punya kaitannya dengan eh, apa? Bukan yang berkaitan dengan ya tadi apa? Big picture-nya gitu. Jadi jangan hanya fokus dalam hal-hal riset-riset keyword penting gitu, riset-riset keyword gitu ya. Keyword misalkan satu kata, dua kata, tiga kata penting gitu. Cuman alangkah lebih baiknya gitu, teman-teman tuh mulai fokus pada topiknya secara keseluruhan gitu ya. Tapi tetap di dalam topik itu kita perlu mencantumkan keywords-nya gitu ya. Jadi dengan cara kita lebih fokus terhadap topik gitu ya, maka traffic atau lalu lintas terhadap website kita tuh akan meningkat gitu. Makanya di sini adalah topik lebih penting dibandingkan dengan kata kunci gitu. Nah ini ya, ini merupakan model dalam kelompok topik atau klaster topik gitu ya. Jadi kelompok topik itu atau klaster topik itu terdiri dari 3 bagian gitu. Pertama adalah topik inti atau core topik gitu ya. Lalu yang kedua adalah subtopik dan yang ketiga adalah hyperlink gitu. Nah, jadi apa sih topik inti ini atau core topik ini gitu ya. Jadi topik inti ini adalah apa yang ingin teman-teman tampilkan di mesin pencari gitu. Nah, itu disebut inti topik atau core topik gitu. Jadi idealnya ini harus berupa istilah yang bersifatnya edukatif gitu. Jadi core topik itu biasanya adalah konten-konten yang bersifat edukatif gitu ya, terkait misalkan produk yang teman-teman tawarkan di websitenya atau layanan yang diberikan gitu atau jasa gitu ya yang teman-teman berikan gitu. Nah, tapi core topik juga atau topik utama ini tuh topik inti ini harus memiliki syaratnya gitu ya, harus memiliki volume pencarian yang cukup besar gitu. Dalam artian volume pencarian tuh gini. Jadi ketika teman-teman nanti akan diajarkan juga gitu ya menggunakan tools untuk strategi SEO gitu ya. Jadi ketika teman-teman nanti membuat topik inti, nah si topik intinya itu harus memang dicari gitu oleh si pengguna Google gitu. Nah, misalkan teman-teman nanti menggunakan tools SEO gitu ya untuk mencari tadi volume pencarian kata kunci gitu ya atau topik gitu ya. Katakanlah misalkan teman-teman mencari topik terkait eh, penggunaan atau terkait ini deh makanan sehat misalkan ya. Nah, nanti masukkan si kata itu ke dalam tools SEO gitu ya. Nah, nanti akan muncul si tools ini tuh akan memberikan hasil volume pencarian dengan kata makanan sehat gitu. Nah, apabila misalkan volume pencariannya itu di atas atau di bawah 300, maka ya itu kurang kurang baik lah untuk dijadikan sebagai topik inti gitu. Tapi misalkan kalau kata makanan sehat ini ternyata volume pencariannya di atas 300 gitu ya. Nah, itu maka itu menjadi standar lah gitu. Jadi intinya si 300 volume pencarian 300 ini tuh sebagai standar lah gitu, sebagai standar untuk membuat judul topik inti utama lah gitu. Nah, 300 volume pencarian 300, 400 itu berdasarkan bulanan gitu ya. Jadi memang biasanya rata-rata tools-tools yang ada untuk membantu kita dalam berstrategi SEO tuh biasanya memberikan hasilnya berupa tadi pencarian volume per bulannya gitu, per bulan lah gitu ya. Jadi ketika misalkan tadi kata kunci makanan sehat terus diklik menggunakan tool SEO dan hasilnya misalkan di atas 300 per bulannya pencariannya gitu ya, volume pencariannya ya maka
si topik makanan sehat ini tuh ya cocok untuk dijadikan topik inti gitu ya atau core topiknya gitu. Nah, barulah kita membuat subtopiknya yang relevan dengan makanan sehat gitu. Nah, ini ya contohnya misalkan teman-teman membuat apa topik intinya terkait misalkan planning untuk pergi ke Disney World misalkan gitu ya. Nah, cuman gini teman-teman sebelumnya sorry saya kelewatan. Jadi core topik ini memang harus merepresentasikan website yang teman-teman buat gitu atau yang teman-teman inilah kelola lah gitu ya. Misalkan teman-teman adalah seorang pengusaha jasa travel gitu ya. Nah, topik si Disney World Planning ini pasti akan cocok dengan website yang teman-teman buat gitu. Karena kan teman-teman tuh websitenya misalkan tentang jasa travel lah gitu ya. Jasa destinasi, jasa perjalanan lah, menawarkan jasa travel lah gitu ya. Maka si topik-topik intinya ini ya harus berkaitan dengan travel gitu. Jadi jangan misalkan teman-teman membuat atau teman-teman tuh ternyata berjualan terkait tadi misalkan travel, tapi topiknya malah yang tidak ada kaitannya dengan travel gitu. Nah, itu kurang baik gitu kalau dalam strategi SEO gitu. Jadi harus sesuai juga gitu. Jadi topik-topik yang kalian buat gitu di website di website kalian harus berkaitan dengan ya inti produk apa yang kalian tawarkan tuh gitu. Dengan si brandnya lah yang brand kalian punya gitu. Itu ya. Nah, jadi ketika kita misalkan membuat topik, salah satu topiknya misalkan Disney ya perjalanan perencanaan ke Disney World misalkan ya. Nah, eh, ini tuh harus dicari dulu tadi ya, kayak Disney World Planning tuh ketika kita masukkan di tool SEO gitu ya, volume pencariannya berapa sih? Banyak nggak sih yang nyari dengan kata kunci ini gitu ya? Banyak nggak di Google tuh yang mencari Disney World Planning gitu? Ya kalau misalkan tadi kalau di bawah 300 berarti ya ganti. Tapi kalau misalkan di atas 300 ya bisa dipakai gitu sih judul topik ini gitu ya. Kayak gitu. Nah, lalu setelah teman-teman menentukan inti topik yang teman-teman buat, barulah teman-teman membuat sub topiknya gitu ya. Misalkan jadi subtopik ini tuh adalah yang adalah topik untuk memecah topik utama lah gitu ya. Jadi bagian-bagian gitu ya. Tapi harus berkaitan gitu. Tentu subtopik itu harus berkaitan dengan topik utama gitu ya. Nah, misalkan ya ini sebagai contoh ya gitu ya Disney World Planning, terus si subtopiknya misalkan ada restoran Disney World atau misalkan waktu terbaik untuk pergi ke Disney World gitu ya, atau misalkan tentang biaya untuk pergi ke Disney World gitu ya dan lain-lain lah gitu yang berkaitan dengan topik utama gitu ya. Nah, semua subtopik tersebut gitu ya membantu mendukung topik inti gitu dan menjelaskan kepada Google dan mesin mencari lainnya apa keahlian si website ini gitu. Jadi ketika kita membuat topik lalu subtopiknya apa gitu yang relevan gitu yang berkaitan gitu ya. Jadi si Google tuh suka dengan hal-hal ini gitu. Nah, jadi teman-teman pun kalau nanti ketika misalkan teman-teman membuat website lalu ingin membuat isi konten gitu ya, terapkanlah ini gitu. Ya model si topik cluster ini gitu. Tapi tadi tentu harus berkaitan atau harus relevan dengan si core websitenya sendiri gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu penting juga teman-teman harus mengkoneksikan setiap subtopik ini kepada topik utama gitu ya. Nah, jadi tentunya setiap eh, topik itu dan di dalamnya ada subtopik itu harus dimasukkan link gitu di dalam kontennya agar si para pengguna ini mudah gitu untuk mengakses atau bisa aja lompat-lompat gitu ya misalkan saya nggak butuh informasi terkait restorannya, saya lebih ingin mencari
topik terkait misalkan ya harga biaya untuk menuju Disney World itu berapa gitu. Nah, itu penting gitu. Jadi makanya nanti secara tampilan pun harus dipermudah gitu untuk si penggunanya gitu ya, untuk si yang mencari informasinya gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai tidak mencantumkan link gitu ya di dalam si eh, topik inti ini gitu. Jadi topik inti ini itu nanti isinya selain ya topik inti itu biasanya isinya tuh kan hanya penjabaran atau hanya pratinjau lah gitu ya. Pratinjau tentang si Disney World Planning-nya gitu. Nah, terus di bawah-bawahnya atau diletakkan di mana gitu ya. Harus ada link-link subtopiknya gitu. Semua harus dicantumkan gitu. Jadi jangan sampai si pengguna tuh kesulitan gitu dalam mencari link untuk menuju subtopiknya gitu. Jadi intinya harus saling berkaitan gitu ya. Next. Nah, sekarang masuk ke cara kita merancang. Gimana sih cara kita merancang kelompok topik gitu ya. Bahkan ketika teman-teman misalkan baru membuat website gitu ya dengan konten yang kosong gitu ya, teman-teman udah bisa membuat topik yang potensial gitu untuk nanti ke depannya gitu ya. Nah, gini ya. Nah, jadi ada tipsnya gitu. Jadi sebelum teman-teman membuat topik cluster gitu ya, ada 3 pertanyaan lah gitu ya, yang harus teman-teman pahami dulu sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan pertama teman-teman harus mikir gitu kayak apakah masuk akal nggak sih secara bisnis ya gitu, karena kan SEO ini pasti berkaitan dengan bisnis gitu. Jadi apakah masuk akal gitu secara bisnis untuk membuat topik inti ini gitu. Dia pakai ya tadi kan saya bilang gitu ya, si topik inti ini ya harus merepresentasikan si websitenya gitu. Ya misalkan website jasa, jasa traveling misalkan, ya si topiknya pun harus berkaitan dengan seputar topik-topik traveling gitu ya, ataupun yang lainnya gitu, sama gitu. Lalu yang kedua, apakah ada peluangnya nggak sih topik ini, topik inti ini untuk dicari gitu di mesin pencari gitu atau di Google gitu ya. Ya tadi dengan cara misalkan ya teman-teman riset gitu ya, melakukan riset menggunakan tools-tools yang ada lah gitu ya. Nah, teman-teman riset apakah topik ini tuh tinggi nggak sih volume pencariannya atau rendah enggak sih pencariannya gitu. Kalau rendah ya jangan dipakai gitu. Tapi kalau tinggi ya bagus gitu. Cuman terlalu tinggi pun sebenarnya tidak baik gitu teman-teman. Jadi misalkan kalau tidak salah Google tuh menerapkan standar. Misalkan kalau bukan Google sih, lebih tepatnya para expertise di bidang SEO lah gitu. Kalau misalkan volume pencariannya per bulannya itu di atas 5.000 gitu ya, itu udah kayak sulit lah gitu. Tetap bisa, cuman kompetitornya banyak gitu. Ketika volume pencariannya di atas 5.000 gitu. Beda misalkan ketika volume pencariannya masih di bawah 5.000 gitu. Itu akan ya tidak terlalu banyak tapi tidak juga terlalu sedikit gitu. Jadi masih ada peluang untuk bisa masuk ke dalam peringkat di Google gitu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu terkait ini ya, pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Nah, ini ya kayak masuk akal nggak sih bisnis, masuk akal nggak sih secara bisnis gitu ya si topik kita itu gitu. Nah, ini ya. Jadi pertama search volumenya atau pencariannya gitu, volume pencarian at least ya harus 300 gitu minimal gitu ya. Jadi jangan sampai tadi ya, jangan sampai terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah gitu. Karena tadi kan website kalau nggak salah website di Google tuh ada jutaan, ada jutaan lah gitu ya, sampai ratusan juta website lah ya dari berbagai macam tema gitu ya, topik gitu ya. Jadi untuk bisa tembus di peringkat satu, jangankan peringkat satu deh, halaman satu gitu, itu ya akan sangat sulit gitu. Apalagi dengan teman-teman misalkan menggeluti tema-tema yang udah umum gitu ya, atau udah banyak
atau udah existing gitu ya di Google gitu. Sehingga ya akan mempersulit website teman-teman untuk berada di puncak peringkat atau di halaman pertama Google gitu ya. Nah, lalu eh, seberapa susah gitu ya untuk menembus ranking gitu ya. Nah, biasanya gitu ya si variabel 3 ini gitu ya yang seberapa susah si topik inti ini bisa berada di ranking Google gitu ya. Jadi biasanya teman-teman perlu mempertimbangkan gitu ya ketika memilih topik inti gitu ya. Jadi meskipun banyak tools-tools dalam berstrategi SEO gitu ya, tapi biasanya seorang expertise SEO itu menggunakan cara-cara konvensional gitu ya. Nah, gimana sih cara-cara konvensional itu gitu? Nah, jadi ketika teman-teman misalkan riset riset terkait topik inti gitu ya, topik inti yang teman-teman ingin buat gitu ya. Nah, teman-teman bisa masuk ke kayak ini caranya tuh kayak ketika teman-teman nge-search di Google gitu ya. Ketika teman-teman mengatakan mengetik kata apapun lah gitu ya. Cuman satu kata misalkan. Terus si Google tuh kan akan menyarankan, mengsugesti kata berikutnya apa nih yang kira-kira akan muncul gitu. So mungkin teman-teman sekarang bisa misalkan lagi pegang handphone gitu ya, buka Google gitu ya, misalkan teman-teman ketik kata kunci makanan misalkan. Nah itu si Google tuh akan apa ya? Ada kata prediksi lah, memprediksi kata berikutnya tuh yang akan muncul apa gitu. Nah itu tuh bisa menjadi salah satu apa ya acuan lah gitu untuk teman-teman dalam menentukan topik inti gitu. Jadi dari situlah biasanya si expertise ini salah satu caranya ya gitu ya dalam menentukan topik utama gitu. Seperti itu. Gimana, ada yang mau bertanya dulu sebelum lanjut? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang gimana sih gitu membuat pilar page gitu ya. Pilar page itu tadi halaman utama lah gitu dalam suatu topik gitu ya. Nah, jadi halaman pilar ini gitu ya berada di pusat strategi konten teman-teman gitu. Jadi si pilar page ini adalah salah satu aset SEO terpenting di situs website yang teman-teman buat nantinya gitu. Nah, jadi si pilar page itu dirancang untuk menarik calon pengunjung gitu ya. Jadi sedemikian rupa buatlah pilar page ini menarik gitu. Agar tadi tujuannya untuk menarik pengunjung gitu. Nah, tapi memang tidak mudah gitu ya membuat si pilar page ini menarik pengunjung gitu. Butuh beberapa cara lah untuk atau beberapa strategi dalam menarik pengunjung agar masuk ke si halaman pilar ini gitu ya. Nah, ini. Jadi ada beberapa strategi gitu ya dalam untuk membuat halaman pilar gitu. Yang pertama tuh teman-teman bisa mengikuti basic ya, dasar-dasar SEO gitu. Mungkin yang udah saya ajarkan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu ya. Kalau yang baru masuk mungkin nanti saya akan share si PowerPoint-nya gitu. Nah, lalu yang kedua, gunakan sinonim topik dan kata kunci yang berkaitan erat gitu. Nanti saya akan jelaskan gitu ya di halaman berikutnya. Lalu yang ketiga, buatlah table of content-nya gitu dengan link gitu ya. Tadi ya gitu. Jadi supaya si pengunjung itu tidak
kesusahan gitu ya ketika mencari subtopik yang mereka mau gitu. Lalu yang keempat, teman-teman juga dalam halaman pilar ini perlu mencantumkan gambar gitu ya, gambar yang menarik gitu dan relate dengan si topiknya gitu. Sedemikian rupalah dibuat menarik agar pengunjung pun tidak hanya berfokus pada teks-teks gitu. Jadi ketika melihat tampilan pun ya si pengunjung ini nyaman gitu bertahan di halaman website teman-teman gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah manfaatkan ruang kosong dan visual gitu untuk menciptakan pengalaman pengguna gitu ya atau user experience gitu ya. Nah, mungkin nanti juga teman-teman yang mengambil mata kuliah web design akan belajar lah terkait apa user experience, user interface gitu ya di dalam suatu website gitu gimana agar website itu nyaman lah dilihat gitu ya dan si pengunjung pun dapat bertahan lama di suatu halaman website gitu. Nah, sekarang pertama gitu ya, ikuti dasar-dasar basic pada SEO gitu. Nah, ini ya. Jadi teman-teman pun yang hadir gitu ya atau yang udah baca materi sebelumnya perlu mencantumkan ini ya, judul, terus apa URL-nya harus sesuai dengan tadi ya topik inti gitu atau judul gitu ya. Jadi di dalam URL tuh tentu harus sama judulnya dengan di halaman yang dibukanya gitu, jangan sampai berbeda gitu. Nah, lalu gunakan H1, H2, H1 tuh judul, H2 tuh subjudulnya gitu. Jika ada gitu. Nah, lalu untuk mempercantik juga tambahkanlah gambar gitu dan si gambarnya pun perlu dimasukkan alternatif teks gitu agar ya tadi gambar pun ternyata bisa juga dicari oleh mesin Google gitu. Jadi pada saat kalian nanti mengupload suatu gambar gitu ya yang berkaitan dengan tentunya yang berkaitan dengan konten teman-teman gitu ya harus dimasukkan alternatif teksnya di dalam gambar gitu agar lebih mudah dicari lah gitu oleh si Google gitu. Ya salah satu strategi lah supaya tadi halaman website yang teman-teman buat itu muncul di halaman pertama gitu ya. Lalu berikutnya ya ini ya, gunakan sinonim gitu ya atau kata kunci yang berdekatan gitu ya atau yang hampir sama gitu. Nah, contohnya kayak gini misalkan ya teman-teman misalkan membuat konten terkait digital nomad misalkan. Nah, di dalam artikelnya, di dalam kata-katanya, teksnya, teman-teman harus ya perlu menjelaskan digital nomad itu apa sih gitu. Ya katakanlah digital nomad is a remote remote worker gitu ya. Nah, lalu kata-kata di bawahnya ya udah pakai remote working gitu atau remote worker. Jadi gunakan sinonim-sinonim gitu. Jadi tidak ada jadi jangan sebisa mungkin jangan sampai ada pengulangan kata gitu di dalam suatu konten ya konten di website gitu. Jadi misalkan ya teman-teman membuat konten terkait apa apa ya? Misalkan ini deh terkait mobil listrik gitu ya, terkait mobil listrik. Nah, teman-teman cari istilah lain yang merepresentasikan mobil listrik gitu ke dalam teks atau ke dalam konten yang teman-teman buat gitu. Tujuannya apa gitu. Jadi gini, supaya kan gini ya, tiap orang tuh dalam mencari sesuatu tuh pasti beda-beda gitu ya. Misalkan saya nyarinya ngetikin kata kuncinya A atau dan misalkan si B mengetikkan kata kuncinya dengan kata kunci lain misalnya. Tapi padahal tujuannya tuh sama gitu. Tapi kata-kata yang diketikkan tuh berbeda gitu antara saya dengan orang lain misalkan. Ya saya A, si orang lain ini B misalkan. Tapi sebenarnya tujuannya tuh sama ingin mencari itulah gitu. Nah, makanya ketika kalian membuat suatu konten gitu ya, konten artikel gitu ya, gunakanlah sinonim-sinonim gitu ya.
atau kata-kata yang berkaitan atau berdekatan lah dengan si topik utamanya gitu. Jadi si konten artikel kalian tuh lebih apa ya, lebih memiliki peluang lah gitu ya. Ketika ya tadi si orang mencari topik kalian di Google gitu. Jadi chance-nya peluangnya lebih ada gitu. Karena ya tadi gitu kan tiap orang tuh kan kita tidak bisa apa ya, tidak bisa mengarahkan kalau pengen nyari makanan sehat yang ngetiknya harus makanan sehat gitu. Jadi kan nggak bisa gitu kan, misalnya preferensi orang dalam mencari sesuatu tuh kan berbeda-beda gitu ya. Nah makanya menggunakan sinonim dalam suatu artikel, konten artikel itu penting gitu, agar tadi chance-nya lebih terbuka luas gitu untuk supaya muncul di mesin pencari kayak gitu. Next gitu ya. Nah ini ya yang saya maksud tadi ya gitu ya. Si Google tuh kan akan mengsugesti gitu ya ketika teman-teman mengetikkan suatu kata gitu ya di mesin pencari gitu. Nah, terus si Google tuh akan memprediksi lah gitu. Apa aja nih kira-kira yang eh, relate dengan kata sebelumnya gitu. Nah, inilah salah satu teknik apa ya? Ya konvensional lah yang dilakukan oleh si para expertise di bidang SEO tuh gitu dalam menentukan topik utama gitu atau subtopik gitu bahkan gitu. Karena ya eh, sugesti-sugesti ini gitu ya yang ditawarkan oleh Google tuh ya berdasarkan pengalaman gitu. Jadi ternyata banyak orang-orang yang mencari kalimat atau kata-kata ini gitu di Google gitu sehingga Google yang menyarankan ini kepada orang-orang gitu ketika adalah saat mereka mengetikkan sesuatu gitu ya. Nah inilah cara-cara ini tuh salah satu cara konvensional lah seorang SEO dalam membuat konten gitu. Nah nextnya itu yaitu membuat table gitu, table konten, tapi harus ada linknya gitu. Nah contohnya kayak gini gitu. Jadi halaman pilar, ini kan halaman pilar ya, halaman pilar tuh pasti bentuknya kayak gini gitu. Jadi kan cenderung, terus halaman pilar tuh kan pasti cenderung panjang dalam artian bisa di-scroll ke bawah kan gitu halaman pilar tuh gitu ya. Dan pasti akan penuh teks gitu. Jadi untuk mempermudah si pengunjung website gitu ya. Nah, teman-teman perlu menambahkan table of content. Table of content itu ya ini yang kayak introduction, working tips, finding a job, getting hired. Nah, itu merupakan table of content gitu. Nah, terus salah satu triknya juga teman-teman tuh si table of content ini tuh harus berada tetap di puncak atau di atas halaman lah gitu. Jadi meskipun teman-teman meng-scroll halaman pilar ini ke bawah, tapi si table of content ini harus tetap berada di atas atau istilahnya tuh sticky lah gitu. Stick di atas gitu, tetap di atas gitu. Jadi jangan sampai misalkan ketika ada pengunjung yang mengunjungi website kita terus meng-scroll ke bawah gitu ya. Terus ininya jadi hilang gitu, si table of contentnya tuh hilang gitu. Ikut ke bawah aja gitu. Maksudnya ya nggak ikut ke bawah gitu si table of contentnya gitu. Ya ya si pengunjung kan ketika ingin mengakses halaman lain ya repot gitu. Mereka harus meng-scroll ke atas lagi gitu untuk mengganti halaman atau mengganti topik gitu, ingin mencari topik lain gitu kan. Nah, makanya penting juga gitu ya si table of content ini untuk tadi sebetulnya untuk lebih ke mempermudah si pengunjung lah ketika ingin mencari topik lain gitu selain topik-topik yang ada di halaman pilar gitu ya. Karena ini yang akan sangat membantu si pengunjung website gitu. Nah, lalu yang keempat itu gambar utama gitu ya. Jadi kesan pertama saat apa ya? Kesan pertama tuh sangat inilah berpengaruh dalam SEO tuh gitu ya. Jadi gambar di halaman pilar utama tuh harus dibuat semenarik
mungkin gitu. Jadi agar tadi ya untuk salah satunya tuh untuk, membuat si pengunjung tuh bertahan lama di website kita gitu. Dan tetap ya tadi gitu dengan tampilan gambar yang menarik, visual yang enak dilihat gitu ya. Jadi si pengunjung ini ya betah gitu berada di halaman website kita gitu. Tidak apa, ya tidak misalnya kalau katakanlah misalkan, gambarnya tuh, aneh lah atau annoying atau kurang bagus lah gitu. Ya saya secara pribadi sih, nggak akan bertahan lama gitu di website yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan gambarnya bagus, relate dengan, kontennya gitu ya, ya mungkin itu menjadi salah satu perhatian pengunjung gitu ya untuk bertahan di suatu website gitu. Karena gini teman-teman, website yang bagus itu salah satu unsur inilah, Google suka terhadap sesuatu di halaman website itu ya tadi, salah satunya, ketika ada pengunjung yang masuk ke halaman website kita dan bertahan lama, nah maka Google tuh akan semakin merekomendasikan halaman tersebut gitu. Jadi nanti tuh Google tuh akan ya tadi, akan menghitung berapa lama, per orang tuh bertahan di suatu website gitu. Nah, semakin lama, ada pengunjung yang bertahan di, suatu website gitu ya, maka si website itu akan semakin direkomendasikan oleh si Google gitu. Makanya, sedemikian rupa seperti misalkan layout tulisannya, gambarnya, dan lain-lainnya yang menunjang visual lah ya, harus dibuat semenarik mungkin gitu untuk salah satunya tadi tips and trick lah untuk, agar pengunjung tuh bertahan di satu halaman website kita gitu. Nah lalu tadi ya terakhir, yang kelima itu pastikan, di halaman pilar website teman-teman tuh, gunakan ruang kosong gitu ya, dan, tambahkan visual gitu ya di seluruh konten utama gitu ya untuk membuat halaman, pilar teman-teman buat nyaman gitu ya, nyaman dilihat maksudnya gitu. Nah contohnya seperti ini gitu, jadi ada visualnya, terus ada juga ruang kosongnya gitu ya atau ada space-nya lah gitu. Jadi jangan sampai suatu website itu, penuh dengan misalkan tulisan atau penuh dengan misalkan, gambar gitu ya, karena ya tidak akan membuat secara psikologi gitu ya, tidak akan membuat nyaman si pengunjungnya gitu. Jadi perlulah, teman-teman tuh memprediksi lah atau me-layout dulu jadi sebelum teman-teman membuat suatu konten, teman-teman gunakanlah misalkan aplikasi kayak, desain atau misalkan di Word pun bisa gitu ya untuk meng-layout halaman website gitu, rancangan dalam, membuat layout suatu website gitu. Karena ya ini tadi ya, karena, pengunjung tuh, jika ingin mempertahankan pengunjung gitu ya di halaman website teman-teman, ya ini harus dibuat, semenarik mungkin, senyaman mungkin lah gitu, untuk si pengunjung gitu. Karena tadi, akan berpengaruh terhadap ranking-an di Google-nya gitu. Nah terus, salah satu triknya jadi ada selain selain halaman visual gitu ya, selain halaman yang ada visualnya, terus tata letak layout-nya bagus, tidak semua full tulisan gitu ya, ada salah satu, cara untuk, si apa, si pengunjung ini tuh bertahan, lama gitu ya di, website teman-teman gitu atau misalkan gini, bukan itu. Jadi, website itu kan tujuannya adalah untuk mengkonversi ya gitu ya. Jadi untuk menarik data-data pengunjung gitu. Nah caranya gimana sih agar, teman-teman nih gitu ya, yang megang website bisa memiliki data-data pengunjung gitu. Jadi ada tips and triknya lah gitu. Tapi tanpa tadi ya, tanpa mengganggu visual si halaman yang teman-teman buat gitu ya. Nah
Jadi gitu. Jadi jika teman-teman ingin, ini trik ya. Jadi jika teman-teman ingin mengkonversi pengunjung gitu ya, atau menarik data-data pengunjung lah gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan trik ini gitu. Jadi misalkan teman-teman mengupload suatu file PDF gitu ya. Tentu harus berkaitan dengan misalkan topik yang teman-teman buat gitu. Atau misalkan PDF ini tuh adalah versi lengkapnya dari konten yang teman-teman buat misalkan ya. Nah, teman-teman buatlah ini gitu si tampilan kayak kayak e-book gitu ya. Ditaruh di halaman utama atau di halaman pilar di halaman pilarnya gitu, halaman pilar website gitu ya. Ya, lalu ya tadi teman-teman masukkanlah kolom misalkan nama, email atau apa tanggal lahir gitu. Nah, fungsinya apa gitu. Jadi ya gini ya, ketika teman-teman bergelut di dunia misalkan di entah itu misalkan menawarkan produk atau jasa gitu ya. Data data ini tuh penting gitu teman-teman. Jadi data-data seperti nama, email, nomor handphone atau tadi ya gitu apa perusahaannya di apa bekerjanya di mana atau tanggal lahirnya berapa gitu itu penting gitu karena ketika jadi ada berkelanjutannya gitu ya. Jadi bukan hanya jadi website ini itu bukan hanya untuk ya udah hanya menampilkan informasi terkait apa brand atau produk teman-teman gitu, tapi ada apa ada kelanjutannya lah dari si website ini tuh gitu ya dengan cara ya ini ketika teman-teman sudah mendapatkan data-data dari pengunjung website gitu ya. Ya intinya gini, teman-teman dapat menyimpulkan ketika ada orang yang mengunjungi website teman-teman, berarti pengunjung itu tuh ya seenggaknya udah mulai tertarik lah terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh teman-teman di website gitu ya. Nah, agar lebih apa ya, lebih eh, dipersonalisasi lah gitu. Jadi ketika nanti teman-teman ingin melakukan misalkan kegiatan pemasaran atau apa ingin membuat iklan, ingin membuat yang pokoknya intinya tujuannya untuk menjual produk deh gitu ya, produk yang teman-teman jual gitu. Nah, data-data dari si website ini tuh, dari pengunjung website itu penting gitu. Jadi bisa lebih dipersonalisasi lah gitu si konten atau iklan yang teman-teman buat gitu. Atau strategi pemasarannya bisa lebih dipersonalisasi gitu berdasarkan data-data ini gitu. Ya dengan misalkan teman-teman contohnya aja ya, misalkan dengan teman-teman mendapatkan data berupa email gitu ya, teman-teman bisa menggunakan email marketing gitu. Dalam artian ya teman-teman misalkan membuat template pemasaran melalui email gitu ya, langsung tertuju pada target audiens teman-teman gitu. Itu kan akan lebih mempermudah gitu ya daripada kita misalkan tidak punya data tersebut gitu. Atau misalkan tempat si pengunjung di website ini bekerja misalkan. Ya kita bisa cari tahu gitu. Kita bisa menyimpulkan misalkan dia bekerja di perusahaan katakan di perusahaan A atau perusahaan yang bergerak di bidang sesuatu lah gitu. Ya teman-teman bisa bisa membuat informasi itu menjadi strategi pemasaran teman-teman gitu. Nah makanya penting juga gitu memasukkan berupa apa salah satu trik lah untuk menarik data gitu. Tapi dengan cara ya tidak kita tidak boleh langsung bukan tidak boleh sih maksudnya tidak etis aja secara belak-belakan untuk meminta data pengunjung website gitu tanpa ada embel-embel misalkan tadi ya kalau ini kan misalkan kita menawarkan misalkan e-book versi lengkapnya lah terkait konten di halaman pilar ini gitu. Nah, tapi kalau tidak ada ini, tidak ada embel-embel misalkan sesuatu yang bisa dibarter lah dengan data gitu ya. Ini kan barter gitu ya. Kita menawarkan misalkan konten yang lebih lengkap, nah si pengunjung harus memberikan data-datanya gitu. Nah, jadi teman-teman juga yang pernah mungkin ya pernah menemukan hal ini gitu deh di suatu website yang teman-teman akses gitu ya. Ya berarti si website ini tuh udah punya data teman-teman gitu.
terkait misalkan ya pasti yang paling umum tuh ya hanya menarik nama, email gitu ya, nama dan email gitu, kayak gitu. Nah, si perusahaan tersebut atau si website tersebut udah punya data teman-teman gitu. Nah inilah, nah ini merupakan salah satu trik lah. Jadi nggak secara kasar gitu ya kita meminta data, tapi kita barter gitu dengan kita menawarkan sesuatu ke pengunjung, si pengunjung pun memberikan informasinya ke kita. Nah itu triknya lah, trik untuk ini gitu. Dan kedepannya si data-data itu bisa dijadikan sebagai strategi pemasaran gitu ya. Seperti itu. Nah atau misalkan teman-teman juga boleh kayak apa mencantumkan gitu ya banner atau iklan lah, iklan kecil gitu ya di halaman pilar teman-teman yang nantinya teman-teman buat gitu ya. Nah ini juga salah satu trik lah gitu ya untuk eh, si orang atau si pengunjung ini tadi masuk ke halaman di mana si pengunjung ini akan dimintain data gitu ya, atau ya tadi untuk mendownload si apa file konten yang lebih lengkap misalkan ya teman-teman si pengunjung ini harus mendownload atau mengklik ini banner inilah gitu. Ini kan bentukannya kayak iklan gitu ya. Ya kalau iklan-iklan kayak kan kalau website sekarang tuh apa ya iklan-iklannya nggak inilah, maksudnya kurang enak, malah malah mengganggu gitu ya sebenarnya gitu ya. Kan kalau ada iklan di suatu website itu kan apa ya bukan bukan malah jadi tertarik gitu, tapi malah annoying gitu kan, malah malah apa mengganggu pengalaman si pengunjung ketika mengakses website gitu ya. Nah makanya ketika teman-teman misalkan membuat suatu website atau dan lalu misalkan ingin ingin tadi ya ingin ingin melakukan konversi ya, konversi itu menarik data pengunjung gitu ya. Tapi dengan cara halus gitu ya, ya teman-teman cukup membuat misalkan banner kecil gini gitu dengan ada ya, istilahnya kalau dalam kata-kata ya call to action gitu, ajakan untuk melakukan sesuatu gitu ya. Jadi entah itu untuk mendownload atau apa gitu ya. Nah, cuman cukup kecil aja gitu. Jadi jangan sampai si call to action yang berupa seperti iklan ini gitu ya yang ada di website itu mengganggu pengalaman pengunjung gitu. Jadi jangan sampai pengunjung itu terganggu gara-gara adanya si banner ini gitu. Justru harusnya dibuat sedemikian rupa gitu ya si iklan ini tuh lah ya kasarnya iklan lah gitu ya. Iklan ini dibuat semenarik mungkin agar si pengunjung ini dapat mengklik gitu, dapat mengklik si banner ini gitu atau iklan ini gitu. Ya tadi tujuan akhirnya untuk mengkonversi data si pengunjung gitu untuk kegiatan pemasaran berikutnya gitu. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Aman? Ada yang masih kurang paham tentang apa halaman pilar atau misalkan terkait dengan tadi klaster topik, subtopik, hyperlink dan lain-lain gitu. Ada nggak sok yang mau nanya? Nah, jadi pokoknya gini teman-teman. Jadi pokoknya SEO itu memang sebenarnya sulit gitu ya untuk bisa menjadi seorang ekspertis SEO tuh gitu. Cuman ya balik lagi gitu ya, berdasarkan pasti harus ada pengalaman-pengalaman yang dilakukan gitu untuk bisa menjadi seorang ekspertis di bidang SEO gitu. Karena ya tadi kalau temen apa banyak istilah-istilah SEO tuh yang sulit dipahami lah gitu. Teman ketika teman-teman belajar gitu ya, belajar melakukan misalkan melakukan strategi A gagal, lalu ke strategi B gagal juga terus aja gitu. Apa mencoba lah gitu ya, belajar lah gitu. Maka ya nanti pun udah akan terbiasa gitu
Karena ya itu SEO tuh nggak hanya bisa dilakukan sehari 2 hari atau apa ya sebulan 2 bulan gitu tanpa melakukan apa-apa gitu ya. Jadi harus terus dilatih lah gitu. Entah itu misalkan teman-teman dalam membuat kontennya atau tadi misalkan kalau teman-teman punya keahlian dalam membuat visualisasi website lah, ya teman mencoba di hal situnya gitu ya karena tadi apa ya website tuh ya gitu atau bisa cara agar si website kita tuh atau halaman website kita tuh berada di apa halaman satu Google gitu ya atau di bahkan di puncak top klasmen mesin pencari Google gitu ya waktu gitu dan butuh butuh kerja sama tim gitu karena jadi tidak dilakukan oleh hanya seorang SEO aja gitu. Jadi SEO tuh ya hanya tadi gitu, hanya meriset keyword, terus menentukan konten gitu. Yang buat kontennya orang lain gitu. Tapi yang menentukan kontennya ini, topiknya ini tuh ya seorang SEO gitu. Makanya butuh latihan gitu sih seorang SEO tuh lah. Untuk mempelajari SEO tuh butuh berlatih lah gitu. Makanya nanti mudah-mudahan gitu ya setelah sebelum UTS lah gitu ya mungkin di pertemuan 6 atau pertemuan 7 gitu ya, teman-teman nanti di kelas bawa laptop gitu. Kita akan membuat website secara yang gratis deh gitu ya. Yang gratis tuh ya domainnya masih ngikut ke domain si pembuat websitenya, misalkan kayak WordPress, or Blogspot, or Wix gitu ya. Cuman disarankan sih WordPress gitu ya. Kalau saya menyarankan WordPress gitu ya untuk membuat suatu website. Nah, nanti kita akan belajar dari nol gitu ya, membuat websitenya aja dulu supaya website kita tuh terdetek oleh si Google dulu deh gitu. Nah, nanti mungkin setelah UTS teman-teman barulah apa membuat konten-konten di website yang teman-teman buat gitu agar tadi ya tujuannya ya belajar aja gitu ya, belajar agar si basic-basic SEO ini gitu ya, materi-materi dasar atau konsep-konsep dasar SEO ini tuh diaplikasikan lah ke dalam website yang teman-teman buat. Oh, gimana? Ada eh Edla ada pertanyaan Edla? Enggak, Pak. Tugas ya Edla tuh minta tugas ya kemarin tuh. Ih, enggak minta. Nggak minta. Katanya kemarin minta. Ya udah saya udah buat ini. Aduh, enggak, Pak. Kita nggak minta, Pak. Waduh, Edla. Ini ya saya share ya. Tar. Wait, wait, wait. Nggak tugasnya gampang kok. Mana sih? Tar, tar, tar. Nah ini ya. Jadi tugas pertama teman-teman di sini tuh nanti buatlah prototype cluster topik gitu ya. Buat cluster topik, terus ya tadi ya cluster topik tuh ada topik utama, ada subtopiknya gitu. Nah topik utamanya nanti teman-teman sesuaikan dengan rancangan atau website yang nanti teman-teman buat gitu. Kan nanti teman-teman tuh disuruh untuk membuat suatu website ya. Nah, dan websitenya biasanya disesuaikan dengan minat teman-teman. Misalnya teman-teman mau apa bikin website terkait musik misalkan, atau teman-teman fokus di misalkan kuliner misalkan, ya terserah minat teman-teman gitu. Nah, si topik yang teman-teman buat di tugas ini sesuaikanlah dengan itu gitu ya. Sesuaikan dengan itu gitu. Misalkan ya teman-teman tentang musik misalkan ya. Terus teman-teman ya buat topik utamanya misalkan terkait apa
Misalkan terkait konser Bruno Mars misalkan. Katakanlah kayak gitu ya contohnya gitu. Nah, terus buatlah subtopiknya gitu. Jadi dari topik utama yang teman-teman udah buat dan disesuaikan dengan website yang nanti teman-teman buat, subtopiknya teman-teman buat gitu ya, yang relate dengan topik utama tentunya gitu ya. Yang minimal 6 subtopik gitu. Misalkan tadi konser Bruno Mars misalkan ya. Subtopiknya bisa misalkan kayak lagu-lagu yang sering dinyanyikan oleh Bruno Mars ketika saat konser, mungkin itu bisa jadi salah satu subtopiknya misalkan gitu ya. Itulah ya teman-teman buat minimal 6 ya subtopiknya gitu. Nah, lalu tadi aturan SEO harus mulai, jadi teman-teman harus mulai belajar meskipun teman-teman misalkan belum menggunakan website gitu ya. Tapi teman-teman secara manual dulu dah gitu ya, buat aturan-aturan SEO gitu. Kayak tadi riset kata kuncinya, kira-kira apa nih yang volume pencariannya tidak terlalu rendah, ya tidak terlalu rendah tuh di bawah 300 gitu ya. Atau misalkan juga tidak di atas 5.000 misalkan volume pencariannya dalam per bulan gitu. Nah, itu teman-teman mulai belajar riset kata kunci gitu ya. Banyak tools-tools yang menawarkan, sebenarnya bukan free sih, ada trialnya lah 14 hari gitu, lumayan kan gitu teman-teman daftar di tools tersebut gitu ya, dapat gratis atau bukan gratis, dapat trial 14 hari lah gitu. Dalam mengakses tool itulah, manfaatkanlah si 14 hari itu gitu ya. Nah, lalu meta deskripsinya pun teman-teman harus buat gitu. Jadi kan gini, topik tuh ya nantinya akan menjadi URL gitu, halaman web gitu si topik tuh. Pun begitu sih subtopiknya gitu. Subtopiknya pun akan menjadi suatu halaman website lah gitu. Yang ada URL-nya gitu, yang bisa ada linknya gitu. Jadi meta deskripsi. Jadi teman-teman nanti buat juga meta deskripsinya gitu ya. Per topik dan subtopik gitu. Jadi topik utama ada meta deskripsinya. Terus subtopik 1, 2, 3, 4 masing-masing ada si meta deskripsinya. Meta deskripsi itu ini ya, udah tahu kan kayak kayak penjelasan singkat lah tentang suatu halaman website lah gitu. Si meta deskripsinya tuh gitu. Nanti buka aja kayak saya lupa di materi pertemuan berapa ada contoh si meta deskripsinya gitu ya. Terus H1, H2, H3-nya ada, jadi di dalam judul ada subjudul gitu ya. Kalau ada ya judul itu kan H1 disebutnya gitu ya. Kalau subjudul itu H2 gitu. Kalau subjudul itu H3 gitu dan seterusnya lah gitu. Terus teman-teman juga nanti cantumkan gambar yang kira-kira relate lah, tidak harus menggambar mandiri gitu. Cari aja contohnya ya daminya di Google lah gitu ya. Tapi yang berkaitan dengan topik atau subtopik yang teman-teman buat gitu ya. Ini individu ya tugasnya dikumpulkan minggu depan, hari hari Rabu juga, cuman jam malam lah gitu ya. Nanti paling di KM kelas B masih Jufar ya? Atau udah ganti? Masih Pak, Masih belum di ini, belum mau dilengsarkan reshuffle tadinya Pak, dari mau ganti. gitu ya. Nanti kelas A di Edla, kelas B di Jufar gitu ya. Nah, ini formatnya gitu ya. Nanti topik utama harus ada gambar, judul, isi konten, sama judul subtopiknya. Terus subtopik 1 ada gambar, ada judul, ada isi kontennya gitu ya, dan seterusnya gitu. Ini kontennya teks ya gitu, artikel, hanya artikel gitu. Gitu guys, gimana? Ada pertanyaan terkait tugas? Aku berarti apa sih memastikan berarti tugas ini tuh kita bikin isi dari si website tersebut kan, yang sesuai briefnya kayak tadi topiknya tuh subtopiknya gitu-gitu gitunya kan Pak. Ya, Oke Pak. Tadi juga ada yang gitu. nanya Pak ke saya. Kalau Apa? misalkan temanya itu kita samain sama matkul sebelah, apakah boleh? Matkul sebelah tuh yang mana? Matkulnya yang web design Pak. Oh, web design kalian udah mulai ini disuruh bikin Web websitenya design tuh kita udah mulai disuruh bikin desain logonya, terus desain webnya seperti apa, ada isinya seperti apa gitu-gitu sih Pak. berkelompok atau individu itu? Individu. Oh, individu. Oh, ya udah.
ya udah it's okay. Jadi ya disamakan akan lebih mempermudah teman-teman lah gitu. Saya nggak akan mempersulit teman-teman lah. Ya kalau udah ternyata web design udah eh, kalian punya temanya ya udah pakai aja yang web design gitu biar sama gitu. Karena ya SEO ini kan hanya apa ya bukan hanya sih SEO ini kan kita belajar terkait strateginya ya, cara berstrateginya gitu. Cara bikin artikelnya, kontennya dan lain-lainnya lah nanti gitu ya. Jadi ya kalau bisa sama dengan si web design ya nggak apa-apa gitu, bagus gitu. Gitu. Karena kan ya tadi ya, maksudnya kan web design tuh pasti nanti berbicara terkait user interface, user experience gitu ya, desain visualnya, tampilan layarnya gitu ya, dan lain-lainnya lah gitu ya. Nah itu kan itu juga kan merupakan salah satu strategi dalam SEO gitu. Ya, itu akan lebih bagus kalau kalau saling bersinggungan lah gitu atau saling sama lah gitu, saling saling support lah gitu ya. Jadi mempermudah teman-teman juga nggak akan kerja 2 kali lah gitu. Kayak gitu lah. Oke, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, gimana nanti saya mau yang ngirim lain? materi sama brief tugasnya ya. Iya nanti pasti akan saya kirim ke KM ke Edla lah gitu. Nanti Edla kirim ke angkatannya lah ya. Oke. Oke, Pak. Oke gimana teman-teman? Ada pertanyaan kah atau yang ingin ditanyakan terkait Pak jadi kuliah? PDF, Pak. Iya PDF aja. Oke. PDF gitu ya. Dikumpulinnya lewat ini ya ke Edla ya. Nanti Edla dan Jufar maksudnya kelas A dan kelas B lah gitu ya. Nanti Jufar berarti sama Edla bikin G Drive-nya ya sama lah kayak tahun-tahun kemarin lah kalau ngumpulin tugas gitu ya. Oke, gimana? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sampai jumpa di UAS. Enggak ada. Enggak. Masih lama, masih lama. Gitu. Oke ya, nggak ada pertanyaan? Aman, Pak. Man. Oke ya, kalau begitu. Oh iya, jangan lupa ya absen. Kelas B juga udah, kelas A dan kelas B jamnya sama. Udah dibuka juga, jadi sekarang aja absen. Ditutupnya jam 12. Jangan lupa pada absen di SIAT gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, baik kita akhiri aja pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah datang gitu ya, udah hadir meskipun lewat Zoom gitu ya. Kalau nanti ada pertanyaan terkait materi ini atau materi-materi sebelumnya, kontak aja saya gitu ya. Lewat WA. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Terima kasih, Pak.